Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami berempat akan menjelaskan mengenai teknologi wireless charging. Saya sendiri Abdullah Hussein, NIK 59. Nama saya Muhammad Arif Ismail, NIK 34. Saya Muhammad Yakin, NIK 35. Saya NIK. Pertama-tama yaitu di pembahasan wireless charging terdapat 6 pembahasan, yaitu yang pertama adalah definisi wireless charging, yang kedua ada sejarahnya, yang ketiga ada cara kerja, yang keempat ada perbedaan konvensional dan wireless, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan, dan yang keenam ada masa depan wireless charging. Yang pertama yaitu definisi wireless charging. Jadi wireless charging merupakan suatu perangkat elektrik yang menyalurkan atau menghubungkan sumber daya elektrik dari power source ke device tanpa menggunakan perangkat keras seperti kabel dan semacamnya. Atau dengan kata lain, wireless charging merupakan suatu perangkat yang bisa melakukan pengisian baterai ke suatu device tanpa menggunakan kabel yang dihubungkan dari sumber listrik ke device tersebut. Mungkin di WiFi, Bluetooth, dan telepon atau handphone. Secara wireless charging. Jadi secara wireless charging ditemukan untuk beberapa jenis kendaraan listrik pada tahun 1998. Namun dihentikan setelah California Air Resources Board memilih SAE J1772 2001 atau AFCON konduktif pengisian antar terbuka untuk kendaraan listrik di California pada bulan Juni 2001. Pada tahun 2009, Avatran, anak perusahaan dari MTC Transformer, secara resmi memulai pengembangan plug-less power sistem pengisian induktif, dan mereka mengklaim bahwa yang pertama di dunia dan free plug-less pada sistem pengisian untuk kendaraan listrik. Uji coba dilaksanakan di beberapa kota yang dimulai pada bulan Maret 2011. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu cara kerja dari wireless charging. Nah, cara kerjanya di sini itu ada 6 tahap. Yang pertama yaitu suatu tegangan listrik dirubah menjadi alternatif current arus AC dengan frekuensi yang tinggi. Kemudian arus AC tersebut dikirim ke suatu kumparan pemancar yang dilakukan oleh rangkaian pemancar. Nah, dari arus AC tersebut kemudian menginduksi kumparan magnet yang terdapat di dalam kumparan pemancar tadi. Kemudian arus AC yang terdapat pada kumparan pemancar tadi akan menginduksi medan magnet yang akan meluas ke kumparan penerima dengan hanya terbatas pada jarak tertentu saja. Nah, kemudian poin kelima yaitu medan magnet lalu menghasilkan suatu arus listrik di dalam perangkat yang berfungsi sebagai kumparan penerima. Proses ini akan berjalan di mana energi yang ditransmisikan antara kumparan pemancar dan kumparan penerima yang biasa disebut dengan respons coupling dan dicapai oleh kedua kumparan beresonansi dengan frekuensi yang sama. Nah, kemudian arus listrik yang mengalir dalam kumparan penerima tadi akan berubah menjadi arus DC dengan suatu device yang kemudian dapat digunakan untuk mengisi baterai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara charger konvensional dan wireless charging. Maksudnya charger konvensional itu yang masih pakai kabel atau perangkat keras. Pertama yaitu dari charger konvensional. Charger konvensional tentu saja masih menggunakan kabel, terkadang menyulitkan pengguna. Seperti yang kita tahu, kabel itu kadang bulat-bulat gitu. Selanjutnya, resiko terkena sengatan listrik lebih besar karena menggunakan kabel untuk berpindah listrik. Tentu saja kabel mempunyai masa hidupnya sendiri. Kadang isolasi dari kabel tersebut bisa mengelupas karena ada masa timbul, dan itu bisa menyebabkan sengatan listrik. Selanjutnya, harus terlebih dahulu mencolokkan kepala charger listrik untuk bisa digunakan. Kabel kan menyalakan listrik, tentu saja agar dapat digunakan tersebut maka perlu dihubungkan. Nah, sementara kalau pada wireless charging kita tidak menggunakan kabel melainkan menggunakan sistem wireless dalam pengoperasiannya. Jadi itu kan kayak magnet gitu, tinggal ditempelkan gitu aja. Selanjutnya, mengurangi risiko terkena sengatan listrik karena perpindahan listrik menggunakan industri magnet. Dan yang ketiga,
cukup mendekatkan gadget di dekat wireless charging maka akan otomatis melakukan pengisian. Jadi aplikasi dari wireless charging ini sangat efisien dalam sehari-harinya, tidak seperti konvensional yang harus cabut colok. Nah, kalau pakai wireless tinggal letakkan gitu aja. Biasanya kalau pakai charger konvensional kan ada dua outlet biasanya, yaitu kepala charger, ada dua bagian, kepala charger dan juga kabelnya. Nah, tergantung dari berapa dayanya, kepala charger ini kadang menimbulkan panas. Kalau dayanya tinggi pasti panas, itu wajar. Nah, untungnya kalau dayanya tinggi berarti pengecasannya pun lebih cepat dan harganya lebih terjangkau. Selanjutnya untuk wireless tidak ada panas yang keluar dari wireless charging. Dan ketiga, lebih lambat dalam waktu pengecasan. Tentu saja karena wireless ini efisiensinya masih terbilang rendah dan tertinggal dari charger konvensional. Jadi arus yang diantarkan pada wireless charging dan konvensional itu sangat berbeda. Tapi harganya pun lebih mahal dari charger konvensional karena teknologinya yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan wireless charging. Untuk kelebihan wireless charging, pertama, menurunkan risiko serangan listrik atau korslet saat basah karena tidak ada perangkat keras berupa kabel yang digunakan. Dua, perlindungan koneksi. Dan tiga, lebih aman untuk implan medis. Empat, lebih mudah dibandingkan dengan harus mencolokkan kabel listrik. Tapi kekurangannya pun begitu. Efisiensinya masih rendah, harganya lebih mahal, pengisiannya lebih lambat, dan juga belum ada standar internasional mengenai keamanan dan sebagainya. Oke, jadi untuk yang terakhir saya menjelaskan tentang masa depan dari wireless charging. Next. Ya, jadi untuk masa depan wireless charging sebenarnya masih cukup kita belum tahu masa depannya akan gimana. Yang pasti masa depan yang kita inginkan bisa seperti gambar yang ada di depan ini. Jadi sebuah mobil yang menggunakan sistem baterai, kita bisa menggunakan sistem wireless charging untuk pengisian baterai, di mana ada rectifier berupa AC atau DC dan juga ada charging conductor yang nanti sebagai transmitternya untuk memancarkan medan magnet dari sistem transmitternya sendiri. Jadi entah ini masa depan kapan terjadinya, yang pasti mungkin pengembangan ke depan sistem seperti ini bisa dilaksanakan. Namun dalam 2024 ini masih banyak masalah yang disebabkan oleh wireless charging. Kenapa? Karena frekuensi yang dihasilkan dari wireless charging ini masih membuat banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Misal contohnya pada kesehatan manusia, karena frekuensi yang tinggi menyebabkan terganggunya sistem-sistem yang ada di tubuh manusia. Itu mungkin masa depan yang pertama. Next. Oke, selanjutnya ada masa depan dari wireless charging sendiri. Di sini ada sebuah pemancar yang mungkin di sini lebih tepatnya tanpa kabel sama sekali. Dalam rumah kita cuma butuh pemancar, di mana sebagai transmitternya nanti yang menerima receiver itu bisa laptop, HP, dan peralatan elektronik yang lainnya. Nah, ini mungkin masih cukup jauh karena penelitiannya belum ada. Karena yang saya tahu penelitian yang hampir mirip atau yang bisa dijalankan sekarang mungkin wireless charging di HP atau handphone itu bisa, itu pun harus meletakkan di transmitternya langsung atau di bawah transmitter HP, di atasnya sebagai receiver. Nah, sedangkan di masa depan mungkin ada penelitian yang bisa memancarkan sebuah gelombang frekuensi untuk charger atau wireless charging tersebut bisa seperti sistem WiFi. Jadi cukup satu jaringan yang tersebar ke seluruh receivernya. Tapi di sini kita menggunakan arus untuk pengisian dari daya baterai tersebut.
Itu mungkin masih cukup lama, jadi teman-teman peneliti yang melihat video ini bisa untuk mencontoh atau membuat penelitian seperti ini. Terima kasih. Mungkin begitu saja presentasi dari kami. Bila mana ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum